Pendekatan culturally responsive teaching merupakan cara mengajar dengan menggunakan latar belakang kultur siswa untuk tetap membuat pembelajaran berjalan nyaman walaupun antar siswa memiliki latar belakang kultur yang berbeda-beda. Dan selamat pagi. Oke, kita bertemu hari ini. Apa kabar adik-adik? Puasa semua? Oke, hari ini kita akan belajar tentang, ada yang tahu pelajaran hari ini? Oke, kita akan mulai tentang makanan sehat dan gizi seimbang. Bisa dilihat yang di atas di papan? Oke, sebelum mulai, apakah bagus kita berdoa dahulu sebelum mulainya? Ayo, siapa yang mau pimpin teman-temannya ke dalam doa? Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di luar. Amin. Amin. Oke, sekarang ada yang tidak hadir. Siapa saya namanya? Sebelum mulai, kita akan melakukan sedikit kegiatan untuk meningkatkan fokus adik-adik. Oke, bisa dilihat yang di papan. Oke, aktivitas meningkatkan fokus. Kesadaran bernafas selama kurang lebih 1 sampai 2 menit. Sekarang coba adik-adik duduk posisi rileks, tangannya semua di atas meja. Ayo semuanya rileks, rileks, rileks. Sekarang coba posisi rileks, rileks. Fokus. Hitung berapa banyak adik bernafas dengan waktu kurang lebih 1 sampai 2 menit. Ayo, sadari gimana cara adik bernafas. Adik coba hitung. Ayo, silakan hitung dalam hati. Coba tenang. Saya pikir, saya siap dan melakukan. Oke? Ayo, semuanya kita bersama. Ayo, 1, 2, 3. Saya pikir saya siap dan melakukan. Saya pikir saya siap dan melakukan. Saya pikir saya siap. Siap saya pikir. Saya pikir saya siap dan melakukan. Oke? Ingat, 1 kali lagi baru kita percepat lagunya. Ayo, tenang.
Makanan sehat, gizi seimbang. Oke, yang harus dicapai oleh siswa atau adik-adik jadi dapat memahami fakta, konsep, prosedur, serta mampu menerapkan pola makan sehat, bergizi dan seimbang, serta pengaruh terhadap kesehatan. Di antaranya pola makan sehat, zat gizi makanan, gizi seimbang, pengaruh zat gizi makanan terhadap kesehatan. Oke, jadi ada 4 poin yang adik-adik harus paham atau tahu. Tujuan pembelajaran. Coba satu orang, kamu baca tujuan pembelajaran. Kasih keras suaramu. Yang saya dapat meningkatkan kemampuan dalam memahami dan dapat menerapkan pola makan sehat, bergizi dan seimbang, serta pengaruh terhadap kesehatan berpotensi dan kreativitas yang diulang serta mengembangkan nilai-nilai suatu pelajaran Pancasila dengan meregulasi dan mengorganisasi nilai-nilai karakter seperti berkolaborasi, kemudian berbagai pemahaman diri dan situasi yang dan mengidentifikasi ini serta dapat menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi adik-adik harus bisa memahami tentang bagaimana itu pola hidup sehat, makanan apa saja, aturan makanannya, seperti apa semua. Oke, ini tujuan dari pembelajaran kita. Penilaian yang Bapak angkat itu ada 3 jenis penilaian. Oke, yang pertama pengetahuan, lisan dan tertulis. Jadi bagaimana ketika ada berikan kegiatan sebentar, diskusi, bagaimana ketika adik-adik semua mampu memaparkan hasil diskusi bersama teman kelompoknya. Oke, yang kedua berikutnya keterampilan praktik dan kinerja. Praktik dan kinerja itu masuk di bagaimana adik-adik mempresentasikan di depan, menjelaskan kepada teman-temannya terhadap hasil diskusinya. Terus sikap mandiri dan gotong royong. Sikap ada beberapa yang Bapak akan nilai. Yang pertama berkaitan dengan karakter adik-adik. Oke? Jadi fokus, ikuti pembelajaran, jangan suka ganggu temannya. Nah, itu masuk dalam penilaian. Mandiri, bagaimana adik bersikap, terus gotong royong, bagaimana ketika adik bersosialisasi dengan teman kelompoknya. Oke, bisa dipahami? Oke. Setelah peserta didik mempelajari materi pola makan sehat, bergizi dan seimbang, serta pengaruh terhadap kesehatan dan pola perilaku hidup sehat, manfaat apa yang dirasakan olehnya? Dapatkah pengalaman pembelajaran ini diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi setelah kita mempelajari ini, adik-adik tuh harus tahu manfaat apa yang adik-adik akan dapatkan setelah mempelajari pola makan dan gizi seimbang. Itu yang pertama. Yang kedua, mampukah adik-adik menerapkannya ke dalam kehidupan adik-adik? Oke? Bisa? Oke, masuk. Mengapa peserta didik perlu memahami dan menerapkan pola makan sehat, bergizi seimbang dan serta pengaruh kesehatan sesuai dengan pola perilaku hidup sehat? Oke, pertanyaannya, ada yang bisa jawab? Mengapa adik-adik perlu memahami makanan bergizi, pola gizi seimbang dengan pengaruh gizi terhadap kesehatan? Ayo coba angkat tangan dan menjawab. Ayo berani. Kenapa kita perlu mempelajari ini? Ada yang bisa menjawab? Halo. Oke, baik. Perlunya kita mempelajari
tentang pola makan, makanan bergizi, terus pengaruh makanan terhadap kesehatan, itu untuk menjaga kesehatan pada tubuh kita. Oke? Ada contoh kasus sebentar Bapak akan tampilkan untuk anak-anak yang kurang gizi atau asupan gizinya tidak seimbang. Apa itu gizi seimbang? Ayo, adik. Komposisi makan adik-adik sehari harus sesuai dengan kebutuhan tubuh untuk melakukan aktivitas di hari itu. Oke, untuk menentukan pangan, pertanyaannya, apakah adik-adik bisa dapatkan semua kebutuhan gizi dalam satu jenis makanan? Ayo. Bisa? Bisa. Ayo yang bisa angkat tangan. Bisa. Semua bisa. Oke. Jadi untuk pemenuhan gizi itu, halo. Untuk pemenuhan gizi kita tidak bisa dapatkan dalam satu jenis makanan. Jadi ada beragam variasi jenis makanan untuk memenuhi gizi yang dibutuhkan tubuh. Oke, ini adalah beberapa pertanyaan. Bagaimana pola makan yang kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, sama mau jawab. Satu orang bisa makan berapa kali? Apa yang dia makan? Oke. Oke, kita kembali dari pagi. Siapa yang sering sarapan pagi atau yang selalu sarapan pagi? Semua? Ada yang nggak pernah sarapan pagi? Oke, yang sarapan pagi apa yang dimakan? Nasi telur. Oke. Pertanyaan kedua, apakah dengan memakan, ada yang makan nasi kuning, ada yang makan mungkin jajan, makan makanan seperti begitu, apakah itu merupakan makanan pola hidup sehat? Tidak. Oke, baik. Terus pola hidup sehat, makanan bergizi seimbang apa saja yang baik dikonsumsi ketika pagi hari? Ada karbo. Yang kedua, protein, mineral, terus vitamin. Oke, kita lanjut. Silakan